Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Kartika Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor ujian 2022702780. Program Studi Pendidikan Geografi LPTK UNS. Tanggal pengambilan gambar 12 Desember tahun 2022 di SMA IT Aulia, Kota Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Baik, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi. Sebelum memulai pembelajaran, untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Razan sudah memimpin doa. Akan absensi terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman yang namanya disebut untuk tunjuk tangan. Tio, Zaki, Fauzan, Cia, ya, Hafsah, sakit ya tadi, semoga lekas sehat. Hana, Bilal, ya, Fatin, ya, Kuku, ya, Lutfi. Baik teman-teman semua, untuk menambah semangat kita ya, sebelum kita mempelajari materi energi terbarukan ya, kita akan games dulu nih, akan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, nama ice breakingnya adalah ice breaking Pancasila. Nah, yuk teman-teman berdiri dulu sekarang. Oke, cara permainannya, peraturan permainannya, satu, yang salah itu kalah. Ya, dua, yang lama nyebut katanya itu juga kalah. Jangan satu kata dari Pancasila secara berurutan ya, melanjutkan kata ya, isi dari Pancasila. Nah, misal contoh ya, kita mulai dari sini. Pancasila gitu. Enggak, dari kamu Pancasilanya. Enggak, satu kata aja, ketuhanan. Nah, gitu ya. Nanti baru lanjut. Sudah bisa dipahami? Baik. Ya, fokus pada Pancasila ya. Jadi satu harus benar, dua harus cepat ya. Oke. Mulainya dari mana? Random. Ya, yang ibu tunjuk dia langsung bilang Pancasila gitu ya. Oke, sudah siap untuk memulai? Permainan kita mulai. Permainan dimulai dari Najla. Pimpin, boleh. Tepuk tangan. Berarti tadi udah berapa kali salah? Satu, yang barusan satu. Terus ada lagi? Ayo, ada yang merasa nyebutnya dua kata? Yamaha. Oke ya, berarti dua orang ya. Tadi kita sudah bermain games konsentrasi. Nah, sekarang handphonenya teman-teman ya, silahkan disimpan, dijauhkan dari area teman-teman. Boleh di laci, boleh di ujung meja ya, silahkan disimpan. Handphonenya tidak disentuh ya. Oke, sebagaimana kita pernah ya bersepakat dalam classroom rules ya. Oke, ada yang masih ingat classroom rules pelajaran kita apa? Oke, kasih penjelasan kalau dia buka web lain atau aplikasi lain selain yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga dalam penggunaan handphone. Ada lagi peraturan pembelajaran kita, geografi, ini masih ingat? Nggak boleh? Makan, oke. Kalau yang makan?
Traktir satu kelas. Baik, Jasmine masih ingat, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Siapa lagi yang masih ingat? Yuk, 2 baru. Apa lagi? 3 kata? 3 kata ajaib. Oke, 3 kata ajaib. 1, maaf. Terima kasih. Tolong, Masya Allah ya. Oke, ada lagi nggak? Jangan tertidur. Oke, kalau tidur diapain? Yang tidur? Cuci muka. Oke. Terus konsekuensinya apa lagi? Ada tambahan? Oke. Yang? Oke, ya, oke, betul ya. Jadi classroom yang sudah kita susun bareng-bareng ya, yang teman-teman ajukan, ya, oke. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini, yuk perhatikan teman-teman ke depan, ya. Yuk yang di belakang juga perhatikan, ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami persebaran potensi energi terbarukan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan WebGIS energi terbarukan, peserta didik dapat memahami persebaran potensi energi ya. Jadi nanti kita akan menggunakan WebGIS medianya ya. Kemudian dengan memahami informasi yang terdapat pada WebGIS, peserta didik dapat memahami wilayah persebaran potensi energi terbarukan. Ya, jadi kita akan membahas ini. Ya, kita akan menggunakan metode problem based learning ya. Jadi kita akan mencoba eksplorasi permasalahan dan juga berusaha untuk menemukan solusi bagi permasalahan. Nanti akan ada asesmen diagnostik awalnya dulu teman-teman untuk penilaian ya. Kemudian berikutnya ada asesmen formatif. Kemudian di akhir ada penilaian sumatif. Ini teman-teman di Teams, Ibu sudah share ya. Asesmen diagnostik awal, silahkan teman-teman kerjakan dalam waktu 5 menit. Asesmen diagnostik awal, ya di sini nih. Di Teams Geografi, channel Geografi. Baik, Ibu akan pantau ya di komputer server. Oke, yang sudah silahkan dimulai dikerjakan, ya. Ini ada teman yang sedang mengerjakan, jadi di komputer server terlihat ya. Baik, waktu habis, silahkan. Oke, Ibu akan lock PC-nya. Ya, jadi sudah terkunci, teman-teman tidak bisa mengakses. Jadi aksesnya dibatasi berdasarkan instruksi dari Ibu ya. Apakah energi itu bisa habis? Bisa. Oke, kenapa energi bisa habis? Karena bahannya terbatas. Oke, bahannya terbatas. Ada yang punya jawaban lain atau sepakat? Karena jumlahnya terbatas. Berarti sepakat dengan Raza? Sering digunakan itu, jadi terbatas dan sering dipakai. Sering digunakan, sering dipakai. Ada energi, iya energi betul Bilal. Energi yang bisa habis Enggak, oke. Menurut Bilal enggak. Kenapa enggak bisa menurut Bilal? Ada di mana aja? Ada di mana aja. Oke, tadi ada yang bisa habis. Kalau ini ada di mana aja. Apa yang ada di mana aja? Apanya yang ada di mana saja? Energinya. Apanya? Pembangkitnya atau sumbernya ya, Masya Allah. Nah, jadi ada lagi? Iya, Cia? Maksudnya kayak misalnya lampunya mati nih, tidak dimatikan lagi, itu masuk pemborosan energi. Oh, karena ada pemborosan energi. Ya, jadi kayak, maksudnya dimatiin, terus kalau tidak digunakan lagi masih tetap nyala, itu yang bikin boros. Baik, ya itu yang bikin pemborosan. Terima kasih Cia jawabannya. Ya, jadi kegiatan pemborosan juga bisa berpengaruh ya terhadap ketersediaan energi menurut Cia. Oke, ada lagi atau sudah?
Sudah ya. Nah, jadi energi itu tadi betul ya, ada yang bisa habis. Tergantung sumbernya. Kalau dia sumbernya dari mana? Dari alam, salah satunya yang bisa habis. Kalau yang bisa habis, yang tidak bisa? Yang bisa habis. Iya, yang bisa habis energinya. Yang bersumber dari batu bara, betul. Minyak bumi, betul ya, Masya Allah. Ada lagi yang berkaitan dengan bahan bakar fosil ya, itu yang bisa habis. Kalau misalnya dia sumbernya yang nggak bisa habis, itu yang seperti apa? Sinar matahari ya. Kemudian apa lagi? Air, betul Zaki ya. Apa lagi? Angin ya. Atau sebutannya apa? Sebutan untuk tenaga angin. Tenaga listrik, tenaga Bayu ya, pembangkit listrik tenaga Bayu ya, Bayu ya, itu angin. Oke, kemudian apa lagi? Yang tidak bisa habis sumbernya. Oke, sampah termasuk yang bisa habis atau tidak, teman-teman? Iya, kalau dipakai buang sampah lagi, berulang terus, bersiklus terus gitu ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Fatin. Ibu akan lempar ke forum nih. Ya, kira-kira menurut teman-teman kalau listrik tenaga sampah bisa habis atau tidak? Ibu mau tanya salah satu. Bisa habis nggak? Bisa atau tidak menurut kamu? Bisa kayaknya, oke. Razan? Sebenarnya nggak mungkin habis sih walaupun di masa depan kita ubah lagi cara hidup kita, menurut saya masih ada sampah gitu. Tetap masih ada sampah walaupun kita sudah berusaha mengubah pola hidup kita. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Kemudian Zaki? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin habis. Oke, tadi Fatin nanya ya. Raihan? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa habis. Oke, nggak bisa habis. Karena? Siklusnya itu bakal. Oh, siklusnya berulang. Sampah habis, tapi nanti kan orang kalau buang sampah lagi ke dalam nanti akan terisi lagi. Akan terisi lagi. Baik, Fauzan? Bisa habis. Bisa habis. Kalau ketersediaan sampahnya itu udah. Kalau ketersediaan sampahnya tidak ada. Oke, Lutfi? Gimana Lutfi? Bisa habis atau tidak bisa habis? Bisa, oke. Kemudian Bilal? Enggak tahu. Bisa atau tidak bisa? Bisa, oke. Faldi? Bisa. Radit? Bisa? Oke. Kuku? Bisa. Tio? Bisa. Yuk, bisa habis atau tidak? Bisa. Bisa. Oh, bisa jadi. Ya. Iya. Ini seru nih kayaknya. Bisa jadi gitu ya. Kayak main games ya. Gimana Jasmine? Bisa. Najla? Bisa. Ira? Bisa. Hana? Bisa. Cia? Bisa. Hanif? Enggak bisa. Oke. Kita bahas ya. Ada yang menjawab bisa dan ada yang menjawab tidak bisa. Mayoritas yang menjawab tadi bisa habis. Ya. Nah, kita tadi kita lihat siklus sampah ya. Sampah itu bisa bersiklus kalau habitnya tidak diperbaiki. Tapi kalau misalnya nih kita menekan jumlah sampah anorganik itu misalnya didaur ulang ya. Nah, daur ulang itu kan bisa beragam ya, bisa ke sektor energi, bisa juga non sektor energi ya. Nah, kalau misalnya sektor energi enggak dapat supply dari sampah, ini bisa aja kehabisan supply gitu ya. Kemudian sampah organiknya juga diolah jadi pupuk misalnya. Ini bisa, mungkin saja suatu hari nanti ya. Tapi saat ini kita melihat bahwa potensi terbesarnya ya pengelolaan sampah di Indonesia sudah baik apa masih punya PR yang besar?
Oh, masih punya PR yang besar, betul ya Zaki tadi. Kita masih punya PR yang besar ya terkait dengan sampah tersebut. Nah, ternyata teman-teman sudah banyak memahami terkait dengan energi ya. Berarti dasarnya sudah teman-teman punya ya. Nah, kemudian apakah teman-teman di rumahnya pernah mengalami mati listrik? Pernah. Nyaman nggak? Nyaman nggak mati listrik? Kayak nggak bisa nge-charger, AC mati, kemudian nggak bisa nyalahin laptop gitu ya, revisi sidang CRE ya. Nah, gitu ya. Nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Oke, silahkan nonton lihat gambar di depan. Oke, silahkan. Tio, kelihatan nggak gambarnya, yuk? Kelihatan, oke. Ini gambar apa teman-teman? Ada yang tahu? Buah bintaro. Buah? Oke, buah bintaro. Ada yang jawab buah ceger. Buah apa yang betul? Buah bintaro ya, Masya Allah. Oke, buah bintaro tuh biasanya teman-teman temukan di mana? Di mana adanya? Di Bintaro. Oke, di Bintaro. Pernah lihat buah bintaro? Belum. Oke, ada yang pernah lihat buah bintaro? Cia pernah lihat? Oke. Di taman-taman, Masya Allah ya. Ada lagi yang pernah lihat buah bintaro? Pernah? Pernah lihat buah bintaro? Pernah. Di mana? Di jalan ya, Masya Allah. Ya. Oke, jadi buah bintaro ini banyak ya teman-teman di pinggir jalan ya, yang jadi dekat sekolah kita juga banyak ya di sepanjang jalan Jombang Raya ya teman-teman. Nah, ini juga bisa mendapati ya pohon buah bintaro ya. Oke, kenapa Ibu pasang gambar ini? Ada kaitannya nggak dengan energi? Bisa jadi energi ya, bisa jadi biofuel ya, biofuel ya. Oke, biofuel itu apa? Yang terbuat dari buah-buahan ataupun tumbuhan, betul Razan ya, Masya Allah. Jadi bisa dari tumbuhan ya. Nah, jadi biofuel itu yang bisa berasal dari tumbuhan ya. Oke, masih ada yang ingat terakhir kita pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Macam-macam energi, Zaki, betul. Apalagi? Macam-macam energi, terus? Pembangkit, oke ya, pembangkit listrik, sumbernya ya. Kita sudah membahas macam-macam energi dan juga pembangkit listrik ya. Ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ada biomasa ya, ada tenaga gelombang ya, kemudian ada solar cell ya, dari tenaga surya ya, dari tenaga angin, dari tenaga sampah dan lain sebagainya. Nah, kita akan memasuki kegiatan diskusi teman-teman ya. Oke. Jadi yang pertama Ibu jelaskan dulu yuk. Tio, kelihatan? Kelihatan ya. Oke, nah yang pertama nanti teman-teman silahkan buka web GIS energi terbarukan, linknya sudah Ibu share di Microsoft Teams. Ya, kemudian silahkan eksplorasi tools-tools yang terdapat di web GIS, kemudian teman-teman silahkan eksplorasi informasi yang disajikan. Temukanlah permasalahan berdasarkan informasi yang teman-teman dapatkan dari web GIS. Ya, nah dari permasalahan tersebut silahkan lakukan penyelidikan ya untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi akar permasalahannya itu apa sih gitu ya, dicari ya sampai pengembangannya belum optimal. Ya, kemudian solusinya bagaimana ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silahkan dipresentasikan di depan kelas ya berdasarkan kelompoknya. Untuk instruksinya ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada, oke. Duduknya sudah berkelompok ya. Nah, sudah berkelompok berarti ini satu kelompok ya, dari Hanif, kemudian Zidan, ya, Razan sama Zaki.
Terus ini Fatin, Raihan sama Fauzan dan Lutfi ya, Bilal, Faldi, sama Radit, sama berlima sama Tio ya, berarti Kuku sama Tio. Kemudian ini bertiga. Oh tadinya berempat ya? Hafsanya nggak masuk, kenapa? Sakit ya, oke. Kemudian ini berlima ya, sudah. Baik, jadi tadi informasi di awal ya dari wali kelas jam pertama tadi yang tidak masuk Hafsah ya, Hafsah saja. Ya, Hafsah saja, yang lainnya masuk semua ya, alhamdulillahirabbil. Baik, silahkan teman-teman dimulai. Ya, Ibu akan buka. Ibu akan buka lognya. Ya, silahkan di Teams-nya. Sudah ada WebGIS-nya. Ya, jadi di sini ada WebGIS, geoportal esdm.go.id. Silakan teman-teman lihat dulu, perhatikan di depan. Ya, jadi ini ada, silakan teman-teman buka websitenya. Nah, caranya gimana? Misal, di sini ada banyak sekali peta persebaran sumber tenaga energi ya. Nih di sini ada tenaga surya, ada biogas ya, ada biomasa, ada energi angin, ada potensi hidro. Kalau hidro apa? Air ya. Kalau tenaga surya, matahari ya. Kalau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya. Kalau yang tenaga sampah PLTSA ya, PLTSA nih, potensi PLTSA ini sampah ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman misal, ini Ibu contohkan, nanti teman-teman bebas ya. Misalnya PLTS. Nah, di sini teman-teman silahkan misalnya mau PLTS rooftop, add to map. Nah, kemudian kita buka di map aktifnya, Kuku. Iya, silakan diperhatikan di depan ya. Nah, di sini ada PLTS ya. Oke, silakan diaktifkan potensi energi surya sama PLTS aja, yang PLTS rooftop. Ya, kita lihat potensinya di sini. Kita fokus di wilayah kota Tangerang Selatan. Ya, kita lihat nih. Ya, kita aktifkan my location. Ya, kita allow, kita izinkan. Nah, kita akhirnya terfokus di wilayah kota Tangerang Selatan, di wilayah dekat sekolah ya. Nah, di sini yang orange, merah, kuning ini adalah zona potensi energi surya ya. Kita punya energi yang besar enggak untuk tenaga surya? Punya potensi yang besar enggak? Punya ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini ada datanya. Kita punya potensinya ya lebih dari 3 gigawatt ya. Nah, tetapi di sini kita lihat ya, pembangunan PLTS rooftopnya udah optimal belum di wilayah kita nih? Ya, di wilayah permukiman Kota Tangerang Selatan. Ya, kita belum melihat adanya di sini ya. Kita belum melihat adanya pengembangan di sini ya. Yang sudah dikembangkan di mana? Nah, kita lihat nih yang icon ini. Ya, ini adalah PLTS rooftop ya. Nah, adanya di Bogor, Jawa Barat ya. Kemudian kita cek lagi di PLTS terdekatnya ada di mana PLTS rooftop. Ya, di sini ada di DKI Jakarta ya. Jadi di Kota Tangerang sendiri belum ada berdasarkan data ini. Masalah nggak? Potensinya tadi besar apa kecil? Tenaga surya. Tenaga surya besar. Tapi pembangunan PLTS-nya kecil, tidak ada, belum ada. Berarti masalah nggak? Masalah. Ya. Nah, gimana solusinya? Nah, nanti teman-teman seperti itu ya, diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya.
Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk instruksinya? Baik, jika tidak ada silakan dibuka petanya dan diskusi berdasarkan kelompoknya untuk eksplorasi masalah, kemudian penyebab masalah tersebut apa, ya, kemudian juga solusinya bagaimana. Ya, silakan diskusikan permasalahannya apa, akar permasalahannya apa. Ya, gimana? Sudah bisa dipahami instruksinya? Sudah. Ya. PL. Nah. Oke, PLTSA. Pakai my location aja, pakai my location biar cepet. Oh, cari Jawa Barat boleh. Di peta dasar. Banyak. Ada Bandung, Purwakarta. Ya, sebaiknya di Kota Tangerang Selatan aja ya. Tangerang Selatan. Gimana? Sudah ketemu permasalahannya? Sudah apa permasalahannya di kelompok ini? Biogas. Kenapa? Permasalahannya gimana? Masih kekurangan bangunan dalam pembangkit biogas. Oh, pembangkit biogasnya? Sebenarnya banyak sumbernya, tapi nggak ada yang menghasilkan. Oke, taunya dari mana datanya? Mesti nol. Oke, kalau potensinya? Baru kambing. Oke, nggak apa-apa. Berarti dari biogas ya, biogas. Dari kambing. Kotanya sudah sesuai kata Tangerang Selatan? Oke, baik ya. Gimana? Sudah ketemu permasalahannya? Tenaga apa? Tenaga apa? Air ya? Air. Tenaga? Kita air ada masalahnya. Tenaga air, baik. Permasalahannya apa? Kurang dikembangkan. Kurang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan? Di mana ambilnya? Wilayahnya? Bali ya? Iya, Bali ya. Oke, kenapa pilihnya wilayah tersebut? Pasti cari ada potensi besar. Oh, potensinya besar di situ. Tapi nggak dikembangin. oh, tapi nggak dikembangin. Oke, boleh kalau gitu. Kalau sudah ketemu permasalahannya, silakan diskusikan solusinya apa gitu ya. Gimana caranya untuk mengembangkan hal tersebut atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya, kemudian langsung dibuat di posternya ya. Poster boleh menggunakan Canva. Ya. Jadi supaya nggak lupa langsung diketik boleh di posternya ya. Sudah, Masya Allah. Posternya sudah? Oke, boleh ditunjukkan posternya? Tapi kita masih Jawa Barat bukan itu. Di Jawa Barat? Oke, nggak apa-apa. Iya, oke, masalahnya. Solusinya apa menurut teman-teman? Oke, baik ya. Nanti siap-siap buat presentasi ya dari semua kelompok. Nah, itu juga termasuk bagaimana cara mengekspor permasalahan ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti didiskusikan solusinya seperti apa ya. Oke, waktu diskusi 5 menit lagi ya teman-teman, silakan. Iya, yang udah alhamdulillah ya sudah di turn in. Siapa yang bersedia maju untuk presentasi lebih dahulu? Siapa?
Kelompok Razan, Zidan, Hanif sama Zaki ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kelompok 1 yang berisikan ada saya Razan, habis itu Zaki, Jidan sama Hanif ingin mempresentasikan hasil poster kita yang berjudulkan PLTSA di Jawa Barat. Pengertiannya yaitu PLTSA sendiri merupakan pembangkit listrik termal. PLTSA sendiri merupakan pembangkit listrik termal dengan uap superkritikal, steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah di Jawa Barat adalah di TPA Argus Surya, dan jumlah potensi sampah di Jawa Barat adalah sekitar 45.625. Sedangkan potensi listrik PLTSA di Jawa Barat hanyalah 19 juta. Masalah yang kita angkat adalah lebih banyakkah sampah yang beredar di Jawa Barat dibandingkan dengan potensi listrik PLTSA yang ada di Jawa Barat. Di sini ada solusinya juga. Pemerintah harus lebih meningkatkan potensi PLTSA di seluruh Indonesia dan masyarakat harus lebih sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengetahui potensi PLTSA yang masih rendah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang bisa ditanya apa belum ngerti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 2, kelompok 3 atau kelompok 4? Silakan kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya ingin mempresentasikan biogas di Tangerang Selatan. Pengertian biogas sendiri merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang degradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran. Dan ini ada data dari ESDM yang akan dibacakan oleh Rehan. Kementerian ESDM mencatat biogas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 47.505 unit di seluruh wilayah Indonesia dengan menghasilkan biogas sebanyak 75.044,2 meter kubik per hari atau sekitar 26,72 juta meter kubik per tahun. Dari data di samping dapat disimpulkan bahwa potensi biogas paling tinggi di Tangerang Selatan ialah potensi biogas dari kambing. Akan tetapi pembangunan biogas masih terbilang sedikit. Oleh karena itu harus lebih ditingkatkan kembali dalam pembangunannya agar dapat memaksimalkan proses pembuatan biogas. Solusinya, pemerintah harus lebih mengembangkan produksi biogas dengan membantu menambahkan mesin dalam pembuatan biogas. Jadi yang masih dengan cara tradisional bisa beralih ke cara yang modern dan memperbanyak hewan ternak seperti kambing dan domba. Ya, jadi bisa dilihat bahwa gambar di sini di Tangerang Selatan potensi biogasnya terdapat di biogas dari kotoran kambing, yaitu dengan angka 1,15. Dan pembangunan biogas yang paling banyak di biogas ST yaitu dengan angka 28,00. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahwa ternyata di WebGIS ya, kelompok 2 ini menemukan adanya data terkait potensi biogas dari kotoran kambing ya, hewan atau kambing ya di sini spesifiknya. Nah, ternyata ini berpotensi untuk dijadikan biogas. Nah, sehingga solusi yang perlu dilakukan tepat ya, bahwa pemerintah harus lebih mengembangkan lagi untuk biogas. Nah, itu kalau secara umum. Kalau secara khusus buat kita sendiri nih ya teman-teman, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan solusinya untuk mendukung biogas ini? Untuk pengembangan biogas ini untuk apa?
Gimana caranya? Yang pertama, oke, ada yang bercita-cita jadi pengusaha ya, Ibu lihat datanya ya. Cukup banyak yang bercita-cita jadi pengusaha. Ini bisa jadi peluang bisnis nggak? Bisa ya. Bisa menimbulkan keuntungan nggak? Membawa keuntungan nggak? Bisa. Ya, bisa membawa keuntungan. Nah, silahkan dari kita ketika kita punya cita-cita, kita pengen mendirikan sesuatu usaha, gitu ya. Usaha itu tidak terbatas pada produksi barang aja atau jasa gitu ya, Nif ya. Nah, tetapi juga bisa dalam hal jasa ya, pengadaan sumber energi. Salah satunya tadi biogas ya. Nah, ini datanya yang didapatkan dari WebGIS ya, disertakan datanya di dalam poster ini ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, alhamdulillah 5 kelompok sudah maju semua ya teman-teman, sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, alhamdulillah sudah semua ya. Oke. Baik, kemudian silakan teman-teman isi ya, di tim sudah Ibu share ya untuk refleksi pembelajaran di hari ini. Kemudian ada juga link evaluasi pembelajaran, silakan teman-teman juga bisa isi. Terakhir kesimpulan pembelajaran hari ini silakan. Kita akan mempelajari tadi tentang energi, sumber energi listrik PLTA, sampah, gas, itu tenaga surya, hidro, dan banyak lain. Baik, terima kasih Cia. Dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di daerah kita sekarang, paling kemungkinan kan menggunakan energi surya, terutamanya potensi jalan umum tenaga surya. Karena dilihat dari peta yang tadi, ini membuat kita potensi menggunakan energi ini semakin tinggi. Diharapkan energi yang ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau semisal energi kita habis. Terima kasih. Jadi dari pengerjaan World Wall, pembelajaran macam-macam energi bisa disimpulkan bahwa energi itu bisa kita jaga dengan cara penghematan, tidak melakukan eksploitasi dan lain-lain. Dan kita bisa memperbarui berbagai macam energi seperti energi yang terbarukan. Dan itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Ini kita belajar tentang energi, macam-macam energi dan potensinya di Indonesia. Terus tadi kita juga bahas tentang masalah-masalahnya sama solusinya biar energinya bisa lebih berkembang lagi. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Alhamdulillah tadi sudah disimpulkan pembelajaran kita bahwa kita hari ini mempelajari energi. Energi ada yang beragam sumbernya ya, ada yang terbatas dan ada juga yang sumbernya tidak terbatas ya. Kemudian kita sudah mengkaji permasalahan dan akar permasalahan serta juga bagaimana solusi dari permasalahan tersebut ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman terkait pembelajaran dan pertemuan hari ini? Baik, jika tidak ada, Ibu umumkan kelompok terbaik pada pertemuan kali ini jatuh kepada kira-kira kelompok berapa ya? Siapa yang akan dapat door prize hari ini? Pertemuan kali ini door prize-nya dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay! Selamat. Dan ada satu lagi penghargaan untuk ya peserta teraktif nih, siswa paling aktif dalam pembelajaran ya. 1 orang dapat 1 door prize juga. Siapakah kira-kira? Kira-kira siapa? Oh, belum ya. Kira-kira siapa? 1 door prize jatuh kepada Bilal. Tepuk tangan untuk Bilal. Yeay! Oke ya, dua door prize sudah didapatkan. Hadiahnya nanti ditunggu setelah keluar dari kelas. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.